Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Dari ayat ini kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwasannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak mencontohkan sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan haji, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencontohkan bagaimana tata cara ibadah haji tersebut. Tetapi subhanallah, melalui ayat di atas, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai pertama untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, Allah memanggil daripada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya, ketika kita senantiasa membasahi lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hati kita ada rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu amalan yang ringan tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena ketika kita satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita 10 kebaikan, diangkat 10 derajat dan dihapuskan daripada 10 dosa. Bahkan diceritakan ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersolawat kepadamu setiap hari?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta, terserah dirimu." Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 ibadahku aku isi dengan solawat?" Kata Rasulullah, "Itu bagus, tetapi jika engkau tambah maka akan semakin bagus." Lalu sahabat ini bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah ibadahku aku isi dengan solawat?" Kata Rasulullah, "Itu bagus, namun jika engkau tambah maka akan semakin bagus." Sahabat ini bertanya kembali, "Bagaimana jika 2/3 daripada ibadahku aku isi dengan solawat?" Kata Rasulullah, "Itu bagus, tapi jika engkau tambah maka akan semakin bagus." Akhirnya sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku jadikan seluruh ibadahku aku jadikan bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Aku senantiasa istiqamah membasahi lisanku dengan bersolawat." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan sahabat tersebut, "Yukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Segala macam kesulitan, problematika dan permasalahan yang ada pada hidupmu akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ketika kita senantiasa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya kelak dengan kadar banyaknya umat tersebut bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita jadikan hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan kita terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad.
daripada kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang tidak bagus. Sambil kita berjalan kita baca salawat, sambil kita naik motor kita baca salawat, sambil kita naik mobil kita baca salawat, sambil kita bekerja kita baca salawat, sehingga ketika kita bisa menjadikan lisan kita basah dengan salawat, hidup kita akan menjadi hidup yang barakah dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala serta dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.